gereja-gereja mengadakan raker untuk mengevaluasi yang kemarin-kemarin itu gimana ya kita ya. Tapi jangan pakai feeling. Halo, ya kan? Bapak Ibu ini kan pendeta. Usahakan minta kepada komisi-komisi pemuda, tolong dong datanya dong. Datanya seperti apa yang konkret ya? Saya mau data kehadiran para pemuda. Oh, penurun ya. Sekarang saya tanya kepada ketua pemuda, kamu mau bikin langkah-langkah apa? Coba tanya mereka, bikin dulu kuesioner ini, isi, mereka isi. Oh, di sisi lemahnya di sini. Coba kita bikin begini. Nah, akibatnya ada kreatif baru. Kreatif baru. Bapak Ibu 3 paket 100.000, ya kan? Ya karena mereka apa? Mereka mengadakan penelitian dulu, dicek ternyata banyak orang kok bikin pakan pizza tapi harganya apa? Terlalu tidak terjangkau. Akhirnya mereka bikin dulu testing, oh ya mereka akhirnya dan mereka sadar bahwa konsumen mereka itu tidak mungkin mau datang ke daerah mall yang strategis. Maka mereka memutuskan mereka yang datang ke mendatangi konsumen mereka. Kemudian ada lagi Starbucks itu pakai apa datang Bapak Ibu bawa termos tapi bentuknya keren gitu ya, dia nawari kopi gitu. Saya pikir-pikir kalau nggak dilakukan bagaimana, ya bangkrut dia punya usaha gitu ya. Saya pernah melihat Bread Life itu dia datang bikin stand kecil dan jual itu. Dan apa ya target kita Pak untuk mempelajari korelasi ini? Apakah hanya hubungan yang kita lihat misalnya correlation efisien dengan signifikannya saja, atau ini menggambarkan apa sebenarnya Pak? Nah, hubungan itu kan Bapak Ibu hanya tingkat hubungannya itu dulu, ya kan? Pertama gini, kalau hubungan itu kita belajari dulu korelasinya. Ada hubungan nggak? Kalau nggak ada hubungan, ya kan? Kemudian keeratannya, kekuatan hubungannya. Baru apa lagi tadi? Kekuatan atau keeratan. Baru arahnya. Iya. Kalau sudah arahnya negatif, ya Bapak Ibu, kenapa perlunya belajar korelasi? Di semua instansi perlu belajar korelasi, Pak. Karena kita gini loh, bisa jadi ada sesuatu yang kita bilang seolah-olah itu baru, orang lagi ngetrend, tapi tidak tahu bahwa itu mempunyai dampak yang jelek sekali. Nah, kita coba lihat tarik hubungannya apa ini. Nah, dalam keseharian, saya sudah merasakan sebagai pemimpin, itu saya pernah berhadapan dengan kasus apakah benar membawa handphone mengizinkan anak membawa handphone membuat keintelijensi anak baik. Oke, pertama kita coba. Akhirnya apa yang terjadi? Bobol Bapak Ibu, itu anak-anak dengan segala upaya mencari password wifi sekolah. Dan baru saya sadar, akhirnya setelah saya cek, saya tanyain mereka pulang, oh ternyata hubungannya tuh jelek, negatif. Mereka itu ternyata membawa handphone itu pura-pura aja. Ternyata itu hanya untuk sebagai alasan aja. Hubungannya ternyata negatif. Saya tanya, kamu kalau untuk ini sebenarnya untuk apa? Pertama sih alasannya biar bisa hubungan orang tua, tapi ternyata untuk ngechat temannya, lihat medsosnya. Lama-lama akhirnya ambillah ke sebuah keputusan dilarang bawa handphone. Oh ya. Jadi kita ketika nanti Bapak Ibu melakukan keputusan rapat, kenapa Pak Bapak ambil keputusan radikal? Ya saya sudah melaksanakan riset, hasilnya negatif. Saya putuskan dilarang. Ya udah, dari mana Pak? Saya ada datanya, ini datanya. Nah gitu, ya kan Bapak kan pemimpin. Kan lucu kalau Bapak ditanya, Bapak mau ambil ini gimana? Pakai feeling saya mengatakan, wah repot dah. Kalau yang kemarin memang ada juga, tapi lebih dalam, malah ya. Itu dampak gitu ya. Nah, pertanyaan saya ya, dengan menggunakan apa yang kita pelajari sekarang, ini hubungannya pemanfaatannya untuk tesis atau disertasi, apakah Bapak tidak merekomendasikan atau merekomendasikan jika menarik korelasi dalam disertasi, artinya tidak masuk pada uji klasik gitu ya, atau uji yang pertama itu uji validitas dan realitas. Menerangkan kan penelitian itu bisa X1, X2, X3, ya kan? Bisa kepada Y1, Y2, ya kan? Nah, ini. Nah, ketika Bapak Ibu menerangkan ini kan
di dalam itu kan ada hubungannya. Nah, ya kan? Halo. Ya. Kalau kita beralih kepada regresi yang kita pelajari kemarin kan ada tingkat signifikansi, kemudian ada pengaruh, ya kan? Uji T. Halo. Parsial. Nah, apabila kadang-kadang dalam hal waktu saya membuat itu, si peneliti itu juga mengatakan, oke, kamu katakan itu berpengaruh. Apakah cukup itu aja? Nah, halo. Ya kita perlukan lihat dulu kekuatannya. Boleh dibikin korelasinya. Gitu. Halo. Kuat. Ya. Tapi kalau sudah pengaruhnya kuat, signifikansinya tinggi dalam regresi, ininya pasti kuat. Gitu. Tapi kan yang namanya penguji, saya takut Bapak Ibu nanti gini, ketika Bapak Ibu menghadapi sidang disertasi dari promotor dan kopromotor, ya Bapak Ibu tuh, apalagi kan Pak Daniel kan menceritakan sama saya, dosen-dosen Bapak Ibu kan masih sedikit yang tahu, ya kan. Oke, tapi nanti kalau datang luar yang paham, Bapak Ibu kurang artileri untuk menjawab, senjata menjawab, tapi kalau udah belajar hubungan, dan saya sudah cek Bapak, ini kehubungan kedua ini ternyata kuat Pak. Dari mana? Saya di samping ini juga saya membuat korelasi, dan ini korelasi yang hubungannya kuat. Memang saya akui pelajaran korelasi ini tidak terlalu dia hanya membaca data, keeratan hubungan, dan dia ini membaca arah, kemudian keeratan hubungan. Tetapi dia juga penting karena gini, banyak sampai sekarang orang tidak bisa melakukan ini. Halo. Ya. Kalau orang bisa, nggak mungkin Bapak Ibu jasa pembuatan olah data skripsi, tesis dan disertasi itu banyak penggemarnya. Halo, ya kan? Kalau Bapak Ibu pergi ke internet, ke koran-koran itu ada jasa pengolahan data. Kenapa? Orang paling benci. Nah, nanti cuma diajarin doang. Pas ini nanti sidang dijawabnya begini ya. Ya. Oke. Sekarang saya akan izinkan saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak siapa kemarin yang Y1, Y2. Ini adanya korelasi langsung. Tapi ada kalanya ketika Bapak Ibu nanti bertemu dengan dosen promotor Bapak Ibu, kopromotornya bilang, "Jangan begini dong." Jadikan ini sebagai apa ini? Halo yang belajar variabel. Jadi X. Media pembanding Pak ya? Iya, mediasi. Iya, pembanding. Iya, kan dasar mengetahui ini semua kan hubungan dulu baru dibikin. Kan nggak mungkin kalau kita belajar. Makanya sebetulnya pada waktu itu saya pingin banget, tapi karena waktu itu Pak Dani bilangnya langsung ke pengaruh, ya nggak oke, ya nggak ada masalah. Oke, sekarang saya ambil data ya Pak. Saya mau Bapak Ibu habis selesai sesi ini, Bapak Ibu nanti saya kasih software terbaru dan lebih canggih. Namanya tuh Smart PLS. Tadi saya kotak 1, X2, X3, Y1, Y2, 3. Bisa jadi Y1 ini sebagai mediasi, atau dia bisa sebagai intervening. Halo, kemarin sudah kasih baca kan, bahan kan, variabel. Halo, Bapak Ibu. Iya, Pak. Itu dibaca, baru dihubungkan Y2. Nah, saya akan membuat sebuah studi kasus di sini. Loyalitas jemaat. Nah, ini dia datanya. Loyalitasnya ini kalau saya baca dari ininya dia seperti ini. Ini dia. Orang perhatikan, katakanlah saya akan melihat kompetensi pengerja di gereja. Benevolensi itu artinya kemauan, kesungguhan ya, kesungguhan pekerja, pembinaan konsisten, kepuasan jemaat. Lalu saya bikin kepuasan jemaat ini sebagai variabel apa tadi? Mediasi. Saya tadi sih melihat ini datanya sangat canggih sekali dan saya suka ini softwarenya. Makanya saya baru tahu tadi ternyata dalam software ilmiah SPS itu 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Pak, kalau gitu percuma dong belajar SPSS. Ya enggak, untuk deskriptif SPSS masih sangat jago. Ya, saya akan memperkenalkan software ini. Nah, ini ya, benevolensi, pembinaan terus-menerus, kepercayaan dan loyalitas jemaat. Oke ya, kita lihat. Nah, saya akan buat proyek baru. Ini namanya Smart PLS. Dan ini Bapak Ibu, ini lebih cepat daripada SPSS dalam mengelola data. Perhatikan, saya bikin namanya. Itu di atasnya Bu dia.
Ya, kalau Ibu pernah belajar SEM itu kan structure actual modeling ya kan. Nah, ini loyalitas. Nah, ini. Oke, saya ambil datanya. Saya tadi udah pindahin di sini. Oke, dia di sini SPSS kuliah 3. Nah ini. Oke. Nah ini dia. Bapak Ibu lihat kecepatannya. Ya. Ini adalah nanti Bapak Ibu saya bagi softwarenya. Kalau bisa Ibu Siana berunding dengan ini, saya akan berikan buku panduan. Gimana dalam ternyata begitu saya memerhatikan beberapa disertasi doktor, mereka itu tidak lagi bergantung kepada satu software. Ya, untuk tertentu kadang-kadang mereka pakai, untuk path analisis mereka pakai ListRel. Untuk regresif mereka pakai ListRel. Untuk Cronbach Alpha mereka bisa pakai SPSS dan ListRel. Untuk deskriptif mereka pakai SPSS. Tapi untuk path analisis dan kecepatan mereka pakai Smart PLS. Dan ini Smart PLS ini sangat cepat dibandingin karena dia sekali klik semuanya dapat. Nah, lihat ini. Ini adalah datanya yang kita ambil, dia sudah langsung mengelola. Tapi kan bukan ini yang kita mau. Kita mau jalur penelitian kita. Kita bikin adalah loyalty ya tadi ya, loyalitas jemaat. Oke, lihat ya, bagaimana saya membuatnya. Oh, sudah ada loyalty. Kita bikin aja loyalty. Oke. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini. Tadi kan X1, X2 sampai 7 itu kan adalah miliknya apa? Kompetensi. Lihat nih, lihat ini kecanggihan softwarenya. Saya hanya menarik begini, dia membuat sendiri. Tuh. Inilah yang disebut dengan kehebatan Smart PLS. Bapak Ibu jangan khawatir, habis ini saya bagi. Intinya Bapak Ibu belajar, bikin kelompok, nanti saya akan berikan tutorialnya tapi dia berbahasa Inggris. Tapi belajarlah, pasti bisa. Dan ini kalau Bapak Ibu sudah belajar yang namanya SPSS, itu pasti mampu membaca datanya. Tapi kalau nggak belajar SPSS, ya apapun softwarenya, ya pasti bingung. Ya, oke lihat. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak yang tadi. Nah, lalu X22 sampai X27 adalah milik benevolensi. Lihat, saya tariknya. Nih, saya tarik ke sini. Dia berbentuk sendiri. Nah, itu dia ya. Oke. Lalu X31 sampai X37 itu adalah pemberdayaan pembinaan yang terus-menerus. Ya. Belum ya, belum kelihatan. Oke. Kita bikin sini dulu. Oke, nanti kita pindahkan ke sini. Ya, turun. Oke. Lalu Y1 Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa ya, kita belajar ini dulu ya. Halo, izinkan ya. Biar Bapak Ibu tuh punya pengalaman nanti mengambil dokter itu berbagai macam tergantung promotor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan X1, X2, X3 langsung ke Y, itu langsung kalau diizinkan. Tapi kadang-kadang dia minta, tolong dong ada variabel interveningnya dong, ada variabel mediasi dong, ada variabel moderatornya dong, baru ke Y. Nah ini Y1-nya, ini baru terakhirnya adalah kepuasan Y2 sampai Y7 kita bikin di sini. Lihat Bapak Ibu. Nih, di sini. Tunggu. Oke, dia bikin di situ, saya bikin di sini. Ya. Nah, ini saya besarkan. Tunggu. Ya. Oke, perhatikan Bapak Ibu ya. Dia sudah terbentuk seperti ini. Oke. Apa dulu ya? Ini adalah apa namanya? Kompetensi. Apakah ada pengaruh kompetensi seorang pengerja? Ini kompetensi. Tunggu. Ini karena tadi. Oke. Ini nggak bisa di. Oke, dia tadi karena sudah sempat bikin menghubungkan.
Jadi dia minta menghubungkan. Oke, nanti kita bikin. Nah, ini kompetensi, benevolensi, dan kemudian pembinaan kepada jemaat terus-menerus. Mereka akan percaya. Selanjutnya setelah mereka percaya, mereka akan loyal kepada gereja itu. Nah, kita lihat ya. Kita tarik penghubungnya. Berarti ini ke sini. Tarik. Ya kan? Nah, selanjutnya ini ke sini. Ya. Yaitu X1 ke ini. X1 ke mediatornya, baru langsung ke sini. X2 langsung ke sini. Dia dihubungkan langsung ke sini. Lalu yang ini langsung ke sini. Kemudian langsung ke sini. Lihat. Oke? Sudah semua? Ya, kita klik kanan atau kita klik di sini. Nah, algoritma PLS dia akan menghitung dengan cepat. Lihat. Nah, lihat Bapak Ibu. Tolong semuanya perhatikan. Nanti habis ini software saya bagi Bapak Ibu belajar. Ini koefisien jalurnya. Semuanya sangat cepat dibanding SPSS. Kalau SPSS mencari ini adalah satu pekerjaan. Nah, lihat. Nah, efek pengaruh totalnya nih 0,4. Laten 1 tadi apa? Kompetensi kan? Nah, kalau kita kembali ke sini, nah nih Bapak Ibu canggihnya kan? Untuk hubungannya ini ke sini berapa Bapak Ibu? Halo, X3 ke Laten berapa? 0,054. Ini kan 0,054. 0,054 kan? Ini kan X3 jelek banget. berarti 0294 Pak. 0,054. Ini sedikit berarti nggak ada. Ini bisa dikatakan ini sama ini berarti diragukan, tidak kuat dia. Nah, sekarang kita tanya variabel X3 ini dibentukkan oleh apa? Bapak Ibu saya kasih tahu. Selama ini tadi saya baca berterus-terus ternyata dimensi dan parameter. Biasanya teknik aja Pak. Iya, makanya lahirlah yang disebut dengan Ibu Ria tadi bilang, ya Pak? SEM, Structure Equation Modeling. Nah, ini termasuk bagian daripada SEM, namanya PLS. Ya, linear skill. Artinya dia intinya gini. Ini dia mengambil misalnya begitu tensi, ya kan? Kompetensi keahlian, kompetensi jurusan itu kan berdiri pada kompetensi kan? Pengaruh kompetensi di perguruan tinggi, ya kan? Iya. Jurusan sih kalau menurut saya jurusan itu terlebih kepada pilihan ya. Tapi misalnya kita bilanglah pengaruh kompetensi dengan bidang pekerjaan kan? Bidang pekerjaan yang Sekarang bidang pekerjaan sesuai dengan kompetensi ini. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, apakah buku-buku tentang kompetensi banyak? Tidak. Ya banyak, ini banyak kompetensi ini banyak Bapak Ibu. Tapi banyak. tidak semuanya. Pak Wandri memutuskan akan membuat 5 kuesioner. Ternyata menurutnya ini buku-bukunya hanya membuat 5. Itu kuesionernya. Kan puyeng dia. Berarti Pak Wandri harus belajar materi apa Pak Wandri? Ini Pak Wandri. Bapak harus belajar materi apa? Smart PLS. Pak Wandri dengan promotornya akan membuat 10 kuesioner tambahan kepada mengukur variabel kompetensi. Kemudian apa namanya itu? Memotivasi penguatan motivasi penguatan keterampilan dan apa? apa ya? Dan kesesuaian pekerjaan, ya kan? Ya kan? Dengan kesesuaian pengerjaan dan apa itu namanya? Loyalitas dalam pekerjaan itu kan. Nah, kesesuaian pekerjaan ini kan bisa Bapak bikin sebagai mediasi. Pertanyaannya adalah sampai kapan Bapak cari buku-buku tentang begini Pak? Halo, Bapak cari-cari ke buku STT Jakarta, begini-gini untuk mencari apa? Halo, teori yang pertama tadi apa? Dimensi dan parameter. Dimensi parameter ini kan alat pembuat kuesioner. Tapi kalau Bapak sudah belajar PLS ini yang seperti ini, Bapak dengan gini udah Pak,
ini kita pakai PLS saja. Apa itu PLS? Gini Pak, kita bikin kuesioner bersama. Alasannya begini, perhatikan hasil PLS ini. Sekarang saya mau tanya nih, ini kita katakan kompetensi ini tidak ada di buku, tapi Pak Saul dengan dosen promotornya, membuat sebuah kuesioner dengan 7 untuk mengukur kompetensi. Sekarang saya tanya, kuesioner mana yang rendah nilainya dari 7 ini? Halo? Itu X7 Pak. X7 minus itu. X17 minus X17. Iya, X17 minus buang. Oh iya, minus. Buang nih. X15 buang. X14. Buang. X13 X13. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Pak Saul? Dia sudah bisa membuat sebuah kuesioner dengan tidak membuat apa tadi yang pertama? Dimensi dan parameter. Tapi tantangannya menjelaskan ke dosen bagaimana? Bapak harus belajar teori structural equation model. Tapi saya punya dikasih teman nih. Waduh, makasih sekali Pak, makasih banyak. Saya tuh Ini mau dibagiin ya, Pak? Nah, Bapak Ibu belajar nih dari sini nih. Halo, wah ini Amos. Ya. Kalau nanti saya ketemu softwarenya, saya bagi sama Bu Ria, Bu ya. Kan ini kan? Puji Tuhan, luar biasa. Saya tadi sudah dapat software ini. Kalau yang ini nanti saya bagi Bapak Ibu ya, PLS ini. Bapak Ibu usahakanlah sering diskusi. Bapak Ibu percaya sama saya, Bapak Ibu jangan ambil program S3. Aku akan melakukannya sendiri seperti Hercules. Itu salah. Halo. Bapak Ibu harus melakukannya. Satu kelas berapa orang ini? Sekitar 20-an Pak. 22 ini sering-sering lakukan kongko di grup. Halo. 30 Pak, 30. Nah, 30 apalagi 30 Bu Riana bikin setelah kuliah Bu Riana. Ayo Cuman Pak Wandri mau lu. Bapak Ibu sering lakukan kongko. Ini loh, misalnya begini-gini. Nanti dari sini Bapak Ibu jadi misalnya nanti gini, kalau menjelaskan saya, loh, ini kamu bikin sesuatu, ini dari mana dasar teori? Gini Pak. Karena sekarang ini kan sudah sering beredar bahwa tidak semua ilmu sosial itu mempunyai ukuran atau parameter dan dimensi. Saya membuat ini, kuesioner ini saya bikin dengan dosen saya. Apabila dalam path analisis ini namanya diagram ini namanya path analisis ya Bapak Ibu. Ya kalau dalam bahasa Indonesia namanya diagram jalur. Ini tidak ada dimensinya. Apalagi di Covid ini Bapak Ibu cari buku di mana cari dimensi? Ya kan? Takutnya Bapak Ibu masuk Wisma Atlet gara-gara cari dimensi dan Wow. ya kan? Kenanya di perpustakaan pusat gara-gara apa? Nggak tahu Penelitian. Di orang S1 100 batuk-batuk pula Bapak sehat. Tapi karena mau cari dimensi dan parameter. Siapa yang suruh? Ibu ketua ke sana gitu. Positif. Siapa yang suruh ibu ketua? Pak Santun. Saya ya Bapak Ibu, saya ini kan atas arahan Pak Daniel, jadi Pak Daniel nanti jadi tersangka utama ya. Semuanya itu berkaitan. Jadi misalnya begitu, tapi kan kalau sudah Pak Ibu nanti belajar STEM, jadi kita dikasih buku STEM sama Pak Santo, yuk kita bahas yuk. Oh ini maksudnya begini, Bapak Ibu bisa nih. Saya tadi satu hari gitu kan, saya ketawa ya, oh iya ya, ternyata itu saya baru tahu. Dan saya tercengang, ternyata itu SPSS itu 3 tahun terakhir itu peminatnya itu drastis turun. Saya kok nggak ngerti, tapi saya sadar saya seorang guru. Baca, tapi dia berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Bahkan yang naik itu pertama itu adalah Smart PLS. Nah ini yang saya bagi, baru Lisrel, baru Amos. Karena apa? Karena dia bisa menjelaskan variabel-variabel, dan dikatakan Bapak Ibu dalam ilmu sosial itu variabel itu banyak yang tidak terukur. Karena ilmu sosial itu sifatnya itu tidak seperti IPA. Halo, kalau IPA kan, kalau menurut Bapak Ibu itu COVID ini terukur atau tidak terukur ya? Terukur kan? Terukur. Iya kan? Dia mempunyai simptom atau gejala. Pertama demam tinggi, sesak. Nah kita udah mulai khawatir, nggak nih COVID nggak nih?
Nah ini, itu karena dia adalah eksakta kedokteran, ya kan? Tapi kalau IPS, sains itu nggak bisa seperti itu, ya kan? Dia nggak seperti itu. Kadang-kadang dia tidak ada apanya, tapi dia ada gitu. Itulah apa? Makanya para peneliti itu di luar negeri itu mungkin entah tahu bagaimana. Saya coba tadi ini, saya tercengang Bapak Ibu ya. Nah untuk menilai signifikansinya, kita itu cuman pergi ke sini nih. Nah ini nih. Bootstrapping. Nah ini. Nah, udah. Ya. Nanti dia kerja sendiri loh Bapak Ibu. Sementara itu kan kita gimana kemarin? Uji T hitung, T tabel. T hitung, T tabel nih. Nah, hasilnya menunjukkan tidak ada satupun yang signifikan punya hubungan. Ya kan? Nah, ini saya mau menunjukkan kepada Bapak yang kemarin bertanya bahwa tidak semua variabel itu yang saya katakan kepada Bapak itu ya Y1, Y2, ini misalnya X1, X2, X3, itu tidak selamanya langsung ke Y1, Y2. Bisa jadi nanti di sini Y2-nya adalah Y1-nya sebagai mediasi, apakah itu intervening ataupun apa, baru menuju ke Y2. Atau begini, Y1-nya Y2 di sini mau diukur, Y2-nya di sini, X3-nya yang sebagai intervening. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada. Berarti kalau begitu saya tanya, ini bisa nggak diukur di SPSS? Susah kayaknya. Susah. Bapak Ibu harus satu-satu kan, ukur ininya. Padahal kalau Bapak Ibu nanti dengan belajar ini, Bapak Ibu rundingkan, saya kasih videonya, ya Bapak Ibu tahu kan, oh ini ternyata gini. Nah, Bapak Ibu tinggal bagaimana menjelaskan kepada penguji, ya kan? Nah, yang lebih enaknya lagi Bapak Ibu, setiap kita mempunyai warna merah di sini, ini artinya tidak ini. Bang, ini mah coba akhirnya dia kasih buku Profesor Sugiono sama saya. Kalau yang model begini, ini ibarat tesis dibikin 2 dijadikan 1. Tesis 2 dijadikan 1 katanya gitu. Makanya akhirnya saya buka bukunya itu, dia tunjukin ada ya semacam variabel interveningnya itu ada, bisa dia berupa X, bisa juga Y gitu, seperti yang Pak Santun bilang. Jadi betul.